Baik, kita lanjutkan dengan bab 3 penyelesaian numerik persamaan simultan ya. Jadi persamaan simultan itu terdiri dari dua atau lebih persamaan dengan dua atau lebih peubah bebas ya. Sebagai contoh fx, y ya sama dengan x plus 3 log x min y kuadrat. Kita nyatakan dalam bentuk implisit sama dengan 0. Kemudian gx, y sama dengan 2x kuadrat min xy min 5x plus 1 sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai x dan y yang memenuhi kedua persamaan tersebut ya. Terdapat dua metode numerik untuk penyelesaian persamaan simultan. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Yang kedua adalah metode penurunan tercuram atau steepest descent ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita pelajari bagaimana penurunannya, lalu contoh soal, kemudian algoritma dan pemrogramannya. Saya mulai dengan metode Newton-Raphson. Kita tinjau persamaan simultan terdiri dari dua peubah ya. Bisa kita dengan tiga peubah juga. Kita mulai dengan dua peubah. Fx, y sama dengan 0, gx, y sama dengan 0 dengan harga perkiraan awal x0, y 0 ya. Untuk metode Newton-Raphson ini kita menggunakan persamaan Dirac-Teller penurunannya ya, yang kita potong hingga suku turunan pertamanya. Jadi kalau kita punya fx, y ya, maka kita dapat menentukan fx, y dari harga fx0, y 0 ditambah 1/1 faktorial ya turunan parsial f terhadap x atau do f do x pada x0, y 0 kali x min x0 ya. Ditambah karena ini x, y 1/1 faktorial do f do y ya pada x0, y 0 kali y min y 0. Jadi dipotong sampai suku turunan pertamanya. Demikian pula gx, y sama dengan gx0, y 0 ditambah 1/1 faktorial do g do x pada x0, y 0 kali x min x0 ditambah 1/1 faktorial do g do y pada x0, y 0 kali y min y 0. Nah, kita tetap ya formula yang akan kita tentukan itu adalah suatu persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan y, untuk menentukan x berikutnya dan y berikutnya dari nilai x dan y sekarang atau nilai x0 dan y0. Baik, kita lanjutkan ya, persamaannya bentuknya seperti ini. Seandainya perkiraan akar berikutnya misalnya x1, y1 merupakan akar dari persamaan simultan yang kita cari, maka nilai f x1, y1 sama dengan 0 dan gx1, y1 sama dengan 0 ya. Jadi harus kedua-duanya, tidak bisa atau ya. Jadi sebelum kedua-duanya memenuhi, maka perhitungan kita belum selesai ya. Nah, memenuhinya itu ya bisa seperti kriteria yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu nilai dari fx1, y1 kurang dari toleransi yang kita tetapkan, atau nilai deltanya ya xi plus 1 min xi kurang dari toleransi yang ditetapkan, dan juga nilai absolut gx1, y1 kurang dari toleransi atau juga nilainya sudah konvergen. Kita substitusikan x, y sama dengan x1, y1 ke dalam persamaan Dirac-Teller. Jadi fx1, y1 kita masukkan ke sana ya. Tadi kan ini fx, y ya.
Jadi sama dengan fx 0,0 dan seterusnya. Demikian pula gx 1,y1 sama dengan gx 0,0 dan seterusnya. Nah, ini nilainya sama dengan 0 ya, karena x1 dan y1 akar dari persamaan simultan yang dicari. Sehingga bentuk persamaan kita menjadi, ini ruas kirinya sama dengan 0 ya. Kita bisa geser fx 0,0 gx 0,0 ya. Ya, kita tulis dulu 0 sama dengan ya. Kita geser nanti F dan G-nya ini ke ruas kanan sehingga minus ya. Dan kita tetapkan deltanya ya, X1 min X0 sama dengan H, kemudian Y1 min Y0 sama dengan K ya. Sehingga kita mempunyai persamaan sepersatu faktorial kan 1 ya. Do F do X yang ini ya, pada X0, Y0 kali H ya, X1 min X0 ya, kita tetapkan sama dengan H ditambah do F do Y ya, pada X0, Y0 kali K sama dengan ini digeser ya, ke kanan ke kiri jadi min F X0, Y0 ya, hanya ini dituliskan di kiri ya. Lalu suku keduanya do G do X pada X0 Y0 ya, yang ini kali H ditambah do G do Y pada X0 Y0 kali K sama dengan min G pada X0, Y0. Ya, jadi bentuk persamaannya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Persamaan terakhir tersebut ya merupakan persamaan linear dalam H dan K ya. Kalau Anda lihat kembali ini ya. Ini kan persamaan linear dalam H dan K yang kita bisa tuliskan dalam bentuk matrik ya. Jadi kita tuliskan dalam bentuk matrik do F do X pada X0 Y0 do F do Y do G do X, do G do Y kali HK ya. Ini kalau Anda uraikan kan do F do X kali H ditambah do F do Y kali K yang ini ya. Sama dengan ruas kanannya min F X0, Y0. Baris 1 seperti itu. Lalu baris 2 adalah perkalian baris 2 dengan kolomnya ya, do G do X kali H ditambah do G do Y kali K kemudian min G X0, Y0. Ya, dari bentuk persamaan terakhir ini. Yang akan kita tentukan adalah nilai H dan K ya. Di mana nanti setelah kita menentukan harga H dan K, kita dapat menentukan harga X1 ya. Karena X0 dan Y0 diketahui merupakan harga awal ya. Nanti kalau kita sudah mendapatkan H, maka nilai X1 kemudian X0 plus H. Nilai Y1 kemudian Y0 plus K. Nah, dari persamaan yang terakhir ini, kita dapat menentukan H dan K-nya salah satunya adalah dengan mengalihkan kedua ruas persamaan dengan inverse dari matrik koefisiennya. Ya, jadi matrik koefisiennya itu ini ya, do F do X, do F do Y, do G do X, do G do Y pada X0 Y0. Kalau kita kalikan ya, nanti kita akan mempunyai persamaan H dan K sama dengan inverse dari matrik koefisien kali min Fx0 Y0 dan min G X0 Y0. Nah, harga H dan K ini ada atau dapat diperoleh dan bernilai tidak sama dengan 0 jika determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau determinannya 0, inverse itu kan seperdeterminan kali adjoinnya ya. Jadi seper 0 menjadi tak terhingga. Jadi ada jika matriks koefisien ini mempunyai determinan yang nilainya tidak sama dengan 0.
atau non singular matrik ya. Ya, kalau kita kalikan kedua ruas persamaan dengan inverse matrik koefisiennya ya. Jadi ini kita kalikan dengan inverse-nya yang ruas kanan juga ya, maka perkalian inverse dengan matriksnya menghasilkan matriks identitas ya. Kalau dia matriks 2 kali 2 ya hasilnya adalah 1001 ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan H dan K ya tetap H dan K ya. Jadi ini hilang ya, suku ini hilang. Lalu ruas kanannya adalah perkalian inverse matrik koefisien ya, do F do X, do F do Y, do G do X, do G do Y ini ada nilainya ya karena pada X0 Y0 inversenya kali minus F X0 Y0 dan min G X0 Y0. Nah, inilah formula untuk menentukan H dan K dengan metode Newton-Raphson. Ya. Nah, tinggal nanti ya kita langkah-langkahnya itu harus menentukan nilai dari do F do X pada X0 Y0, do F do Y pada X0 Y0, do G do X, do G do Y ya. Karena ini nanti isinya angka-angka ya. Nah, dari angka itu kita tentukan inverse-nya. Kalau 2 kali 2 ya kita pakai seperdeterminan kali adjoint-nya ya. Adjoint itu kan bertukar tempat ya. Dan ada yang di diagonal utama yang kolom kedua baris 1 dan baris 2 kolom 1 itu diminuskan, itu adjoint-nya ya. Oke. Sesudah harga H dan K diperoleh, maka harga perkiraan X dan Y selanjutnya dapat ditentukan. Oke, yaitu X1 sama dengan X0 plus H, Y1 sama dengan Y0 plus K. Ya, itu penurunannya. Prosedur di atas diulang terus-menerus hingga diperoleh konvergensi untuk mendapatkan harga X dan Y. Ya, ketika Anda memperoleh X1 dan Y1 pada iterasi pertama, nanti pada iterasi kedua X1 dan Y1 ini dipakai sebagai X0 Y0 ya dalam perhitungan untuk penentuan H dan K berikutnya. Terus sampai nanti nilai dari absolut Fx, Y-nya kurang dari toleransi dan absolut Gx, Y-nya juga kurang dari toleransi yang kita tetapkan. Kita lihat satu contoh soal persamaan simultan Fx, Y sama dengan X plus 3 log X min Y kuadrat sama dengan 0 ya, kita nyatakan dalam bentuk implisit. Kemudian Gx, Y sama dengan 2X kuadrat min XY min 5X plus 1 sama dengan 0. Diberikan harga awalnya X0 sama dengan 3,4, Y0 sama dengan 2,2 yang kita bisa masukkan juga nilai Fx dan Gx pada X0, Y0, 3,4, 2,2 itu berapa ya. Lakukan perhitungan hingga harga absolut Fx, Y kurang dari 10 pangkat minus 10 ya, dan Gx, Y juga kurang dari 10 pangkat minus 10 atau absolut Xi plus 1 min Xi dan absolut Yi plus 1 min Yi kurang dari 10 pangkat minus 10. Oke, kita selesaikan ya. Anda pahami dulu bahwa untuk menyelesaikannya kita menentukan H dan K dengan persamaan berikut ya. Jadi yang harus kita tentukan pertama adalah menentukan turunan pertama F terhadap X, F terhadap Y, G terhadap X, G terhadap Y, lalu menentukan harganya pada
X0, Y0 yaitu 3,4 dan 2,2. Untuk fx, y sama dengan x plus 3 log x min y kuadrat sama dengan 0, kita bisa tuliskan ya agar nanti turunan ln x bisa kita tentukan sama dengan 1/x ya. Kita tuliskan fx, y ini x plus 3 per 2,303 ya. Kalau dari ln ke log kan dikali ya, 2,303. Nah ini dari log menjadi ln, jadi 3 per 2,303 ln x min y kuadrat. Nah turunannya do f do x adalah 1 ya, turunan x ditambah 3 per 2,303 turunan ln x adalah 1/x ya. Nah y-nya ini bukan fungsi x jadi 0 ya. Lalu nilai do f do x pada x0, y0 yaitu 3,4 dan 2,2 adalah 1,3831 ya. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi do f do x pada x0, y0 adalah 1 plus 3 per 2,303 kali 1 per x-nya adalah 3,4 ya. Jadi ini 1,3831. Ya, itu do f do x pada x0, y0. Lalu kita tentukan do f do y turunan dari persamaan ini terhadap y. Ya, jadi fungsi y-nya hanya min y kuadrat, turunannya adalah min 2y. Ya, lalu pada x0, y0 tetap kita tetapkan ya meskipun fungsinya tidak mengandung x ya. Jadi ya min 2 kali y0. Min 2 kali 2,2. Jadi min 4,4. Ya, jadi kita sudah mengisi baris pertamanya ya pada matriks berikut ya, do f do x, do f do y nanti akan ditentukan baris keduanya do g do x, do g do y. Nah, do g do x untuk gx, y 2x kuadrat min x min 5x plus 1, do g do x adalah 4x ya min y min 5. Lalu pada x0, y0 3,4 2,2 ya do g do x adalah 4 kali 3,4 min 2,2, maaf min 2 kali 2 ya min y jadi min 2,2 ya. Lalu min 5 ya. Nilainya adalah 6,4. Do g do x pada x0, y0. Selanjutnya do g do y ya. Do g do y untuk gx, y bentuknya sebagai berikut. Fungsi y-nya di sini min xy. Jadi dalam hal ini do g do y min x ya. Koefisiennya jadi min x ini. Nah, jadi do g do y pada x0, y0 min x0 min 3,4. Ya. Nah, jadi kita sudah memiliki harga-harga baris 1 dan baris 2 ya. Tinggal selanjutnya kita menentukan nilai min fx0, y0 dan min g x0, y0. Ya, nah, tinggal kita masukkan saja min fx0, y0 ini f-nya ya, jadi minus dalam kurung x itu 3,4 ditambah 3 kali log 3,4 min y-nya 2,2 kuadrat. Jadi sama dengan minus 0,1544. Demikian pula kita bisa tentukan min g x0, y0 minus dalam kurung g-nya fungsinya sebagai berikut. Jadi 2 kali 3,4 kuadrat ya kurangi 3,4 kali 2,2 ya dikurangi 5 kali 3,4 ditambah 1 nilainya sama dengan 0,36. Kita sudah menentukan
semua nilai-nilai yang kita butuhkan untuk menentukan nilai H dan K. Ya, kita masukkan ke persamaannya ya. Jadi seperti ini ya. H dan K persamaannya. Jadi H dan K tadi ini do F do X pada X0, Y0 ya. 1,3831 kita sudah tetapkan tadi, tentukan dari perhitungan sebelumnya ya. Yang ini lalu do F do Y-nya min 4,4, ini baris 1 kolom 2 ya. Yang ini lalu ini do G do X ya, kita sudah hitung 6,4, do G do Y adalah min 3,4 ya. Nah, ini pangkat min 1 atau inverse-nya dikali min F X0 dan min G X0, Y0 ya. Yang ini ya. Kita juga sudah hitung tadi min 0,1544 dan plus 0,36. Dari sini kita menentukan terlebih dahulu nilai dari inverse matrix koefisiennya ini ya. Pertama-tama kita tentukan dulu determinannya. A kali D minus B kali C ya. Di 1,3831 kali minus 3,4 minus 4,4 kali 6,4. Ya, itulah determinannya. Ya. Jadi inverse matrix A itu adalah per determinan A kali adjoint A ya. Jadi barangkali ada Anda yang catat, saya balik dulu ke sini ya. Oke. Jadi determinannya adalah 1,3831 kali minus 3,4 kali min 4,4 kali 6,4 adalah 23,4575 ya, dengan pembulatan 4 angka di belakang koma ya. Sehingga seper determinan A adalah seper 23, ini ada yang masih belum dikoreksi ya, seper 23,4575 ya. Tetapi hasilnya sudah sesuai ya, 0,0426. Saya koreksi dulu. 4575 ya. Hasilnya 0,0426. Lalu adjoint A bertukar tempat saja ya. Jadi min 3,4 posisinya di baris 1 kolom 1, 1,3831 menjadi di baris 2 kolom 2 ya. Nah, seperti ini. Lalu yang baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1 itu diminuskan ya. Diminuskan sehingga menjadi di sini 4,4 ya, jadi positif, lalu min 6,4 jadi negatif. Selanjutnya H dan K kita dapat tentukan dari perkalian seperdeterminan A 0,0426 ya. Dan dikalikan dengan adjoint A ini yang atasnya ya. Kali min F X0, Y0 dan min G X0, Y0. Ya, yang ini. Nah, jadi tinggal kita selesaikan saja perkalian ini ya. Jadi H adalah 0,0426 ya, kali dalam kurung min 3,4 kali min 0,1544 ya. Ditambah 4,4 kali 0,36. Lalu K sama dengan 0,0426 kali dalam kurung min 6,4 kali min 0,1544 ditambah
1,3831 kali 0,36. Ya, ada di slide berikutnya. Silakan kalau Anda mau mencatat dulu yang ini. Baik, jadi H dan K dari perhitungan yang tadi saya sudah sampaikan ya, nilainya masing-masing adalah 0,0898 dan 0,0633 ya. Sambil Anda cek juga ya. Setelah kita menentukan nilai H dan K, kita dapat menentukan nilai X1 dan Y1. Jadi X1 adalah X0 plus H 3,4 ditambah 0,0898 3,4898 Y1 Y0 plus K 2,2 ditambah 0,0633 sama dengan 2,2633. Nanti pada iterasi kedua nilai X0 Y0 yang ada di dalam perhitungan ini ya, perhitungan ini kita ganti dengan X1 dan Y1 yang kita peroleh ya. Jadi 3,4898 dan 2,2633 yang kita gunakan pada perhitungan berikutnya. Ulangi lagi, jadi cukup panjang memang ya. Do F do X, do F do Y, do G do X, do G do Y ya. Untuk angka yang baru ya. Nah, jadi nanti saran saya, meskipun Anda sudah belajar menghitung dengan program, tetap ya Anda berlatih manual ya, karena ya UTS-nya nanti perhitungannya manual ya. Perhitungan dengan program kan sudah diberikan di tugas ya. Jadi saya mengevaluasinya dari situ. Ya, tentu tidak diminta misalnya 10 kali iterasi gitu ya. Untuk yang tipenya seperti ini, yang dinilai ya kemampuan Anda dan juga ketelitiannya. Ya. Nah, jadi dapat nilai X1 Y1. Kalau kita masukkan nilai dari Fx1, Y1 ini masih belum memenuhi toleransi yang ditetapkan ya. Nah, ini kalau dilakukan perhitungan sampai iterasi ke-18 baru diperoleh absolut dari Fx1 dan Gx1, Y1 dan juga nilai konvergensinya ini dua-duanya kebetulan pada iterasi yang ke-18 tercapai. Ya, jadi X1-nya 3,4874, Y1-nya 2,26162. Ya. Nah, kalau melihat ini ya sulit sekali dihitung secara manual ya. Kita lihat bagaimana algoritma perhitungannya dan dari situ bagaimana konstruksi programnya. Ya, jadi setelah dimulai input yang kita berikan dan dibaca oleh program adalah nilai X0, nilai Y0, nilai toleransi dan N maksimum. Itu pada I sama dengan 1, lalu sama seperti bab sebelumnya. Apakah iterasinya sudah melebihi jumlah iterasi maksimum yang kita tetapkan? Jika melebihi, oh ini apakah masih kurang dari ya? Jika sudah tidak, artinya melebihi, maka berhenti di sini. Jika masih kurang dari, pertama dihitung nilai dari Fx0, Y0, Gx0, Y0. Lalu sudah diberikan pertanyaan, apakah nilai absolut Fx, Y0, Fx0, Y0 kurang dari toleransi? Jika tidak, ini langsung ke iterasi berikutnya. Jika salah satu saja belum terpenuhi,
maka sudah naik ke iterasi berikutnya. Ya, tetapi jika salah satu sudah terpenuhi, dilakukan lagi pengecekan apakah absolut G X0, Y0 sudah kurang dari toleransi. Ya, jika keduanya yes dan yes, maka kita dapat akar yang dicari. Ya, berhenti di sini. Jika tidak, ya ke iterasi berikutnya, ya ke slide berikutnya, ya. Seperti itu ya langkahnya. Nah, langkah perhitungan berikutnya, ya, sini ya. Jadi yang warnanya oranye itu lanjutan yang ini. Ya, menghitung nilai do f do x pada x0 0, do f do y pada x0 0, do g do x pada x0 0, do g do y pada x0 0, ya seperti tadi yang sudah kita lakukan secara manual. Kemudian menghitung determinannya, ya. Determinannya itu perkalian do f do x pada x0 0, ya, dengan do g do y pada x0 0, ya. Jadi kalau Anda tidak bisa langsung menulis dengan leluasa, ya Anda buka ya halaman tadi ya penurunannya. Jadi perkalian antara baris 1 kolom 1 dengan baris 2 kolom 2 dikurangi baris 1 kolom 2 dengan baris 2 kolom 1, ya. Jadi dikurangi do f do y pada x0 0 kali do g do x x0 0. Ini harus kita tulis di program. Ya, harus kita tulis di program. Kemudian setelahnya ada pertanyaan lagi, apakah nilai J atau determinannya ini sama dengan 0? Jika iya, maka ya tidak bisa ditentukan ya singular matrik. Ya, kita bisa perintahkan akarnya tidak ada, ya, berhenti di situ. Tetapi jika tidak, ini no ya. Jika tidak, kita menghitung harga H dan K. Ya. Dengan tadi ya perkalian antara inverse matrik koefisiennya do f do x, do f do y, do g do x, do g do y pada x0 0, ya, dengan min f x0 0, min g x0 0, ya. Nah, ini fungsi ini semua kita definisikan, ya. Kita tuliskan di programnya. Jadi kita akan memiliki berapa fungsi? Kita akan menuliskan 6 fungsi, ya. Karena fungsi f, fungsi g, lalu turunannya masing-masing terhadap x dan terhadap y, ya. Do f do x, do f do y, do g do x, do g do y, ya. Nah, jadi ketika Anda menuliskan di programnya tentu nggak bisa seperti ini ya, pangkat min 1, nggak bisa. Jadi Anda menuliskannya adalah formula seperdeterminan kali adjoin kali min f x0 0 kali min g x0 0, gitu ya formulanya ya. Nah, bagaimana kalau 3 kali 3? Ya panjang ya. Panjang ininya programnya, tapi bisa ya, kan sudah diajarkan ya di matematika terapan. Kalau 3 kali 3 kan menentukan matrik minorsnya, ya, lalu ada penentuan transposnya dulu ya, matrik minor, lalu dikali dengan plus minus plus itu ya. Nah, Anda bisa cek lagi itu. Nah, ini kita masih 2 kali 2 ya. Nah, setelah ditentukan nilai H dan K, maka kita menentukan harga X0 dan Y0. Nah, ini mengapa kita tulisnya X0 Y0? Karena agar nanti bisa dimasukkan ke sini ya. Karena kita fungsinya ini X0 Y0. Ya. Jadi X0 berikutnya ya X0 plus H. Y0 berikutnya Y0 plus K. Lebih balik lagi. Balik lagi ke atas, balik ke sini ya.
Nah, nanti dia akan ngitung nilai ini, lalu absolutnya, lalu absolutnya. Nah, kalau sudah memenuhi berhenti dia di sini. Kalau belum, nah, ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya itu ini nilai X0 dan Y0-nya dia sudah membaca X0 plus H dan Y0 plus K. Tapi variabelnya di sini tidak X1 dan Y1 ya. X0 Y0 ya supaya lebih simpel saja ya. Oke, itu algoritmanya. Lalu bagaimana programnya? Berikut ini adalah kode programnya ya. Nanti saya tunjukkan juga di Excel-nya ya. Jadi pertama deklarasi variabel ya. Jadi kalau Anda berikan tanda petik satu ini tidak dibaca oleh program ya. Misalnya memberikan judulnya ya. Lalu tahapan deklarasi variabel X0 Y0, X1 Y1, HK, det, toleransi S double. Nah, ini programnya rupanya ini ada ini ya. Apa namanya? Perhitungan X1 Y1 ini. Ya, ya sama saja ya. Kalau di algoritmanya tadi kita nggak definisikan X1 Y1. It's fine, nggak apa-apa ya, tidak harus persis sama kan cara menghitungnya atau cara membuat programnya. Nah, jadi ada X1 Y1, ada HK determinan toleransi sebagai bilangan pecahan ya dengan koma yang banyak double ya. Lalu I dan N sebagai bilangan bulat. Nah, fungsinya yang pertama adalah X plus 3 kali log X per 2,303. Mengapa per 2,303? Karena X itu log X itu dibacanya oleh VBA. Ya. Nah, tadi kan persamaannya sebagai berikut ya. Jadi dia dibacanya ln X, jadi tetap dibagi 2,303. Ya. Min Y kuadrat, lalu G-nya 2X kuadrat, min G min 5X plus 1. Lalu kita tentukan fungsinya do F do X, kita notasikan A ya. Kita beri namanya A, X, Y. Nah ini untuk supaya tahu kasih tanda petik sama dengan di F, DX ya. Sebenarnya do ini ya. Tapi ya kalau di sana di VB-nya kan nggak bisa do ya. Jadi di FDX, do F do X ya, nilainya adalah 1 plus 3 per 2,303 kali per X. Tadi sudah kita tetapkan tadi di sini ya. Yang ini 1 plus 3 per 2,303 kali per X yang ini ya. Itu adalah do F do X, lalu do F do Y-nya min 2Y, do G do X-nya adalah 4X min Y min 5, do G do Y min X. Itu kita masukkan di fungsinya ya. Yang ini ya. Sudah lengkap, ada 6 fungsi ya. Fungsinya sendiri ada 2, lalu turunannya ada 4. Setelah itu kita masuk ke sub persamaan simultan ya, Newton-Raphson. Lalu kita misalnya di sheets 2 ya, tapi bisa juga pakai command button. Saya lihat Anda sudah bisa dari tugas yang dikumpulkan juga ya. Lalu inisialisasi variabel X0 3,4, Y0 2,2, toleransinya 10 pangkat minus 10, N-nya 1000, ini pada I sama dengan 1. Nah, kita tetap pada konsep atau perhitungan dengan do dan loop ya. Ya kan? Karena iterasi terbuka, kita lakukan sesuatu berulang sampai apa gitu ya. Jadi looping sampai nilai absolut dari f x1,1 dan g x1,1 kurang lebih toleransi ya, dua-duanya. Jadi do
eh, loop boleh ya, do loop atau loop until. Nah, kalau do loop Anda harus ada di atasnya prosedur untuk menghentikan looping itu. Jadi kalau do loop, nah ini berhentinya jika absolut H kurang dari toleransi dan absolut K kurang dari toleransi. Nah, ini menggunakan kriteria konvergensi. Ya. H itu kan XI plus 1 min XI. K itu kan YI plus 1 min YI. Nah, Anda lihat di sini, if absolut H kurang dari toleransi N, ya, absolut K kurang dari toleransi, then stop. Jadi ada N-nya ya. N. Bukan atau, tapi dan. Ya. Nah, ini di situ berhentinya ya diharapkan nanti ketika ini belum terpenuhi, maka ganti Anda X0-nya dengan X1, Y0-nya dengan Y1 ke iterasi berikutnya ya. Nah, jadi yang dioperasikan di awal itu adalah pada nilai X0 Y0 ya. Kan yang diberi nilai awalnya X0 dan Y0 ya. Jadi pertama menentukan determinannya ya. X0 Y0 kali D dikurangi B kali C ya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini nggak bisa ya kalau di programnya ya. Jadi Anda harus konsisten. Ini nggak boleh 0, saya lebih suka pakai O. Ya. Jadi A kali D min B kali C. Dapat kita harga determinan untuk X0 Y0 3,4, 2,2 matriks 2 kali 2. Lalu kita berikan conditioning jika determinannya sama dengan 0 berarti sudah sini. Ya. Lalu jika tidak, karena bukan blok F ya langsung saja ya. Otomatis kalau ini tidak terpenuhi langsung ke H dan K ini ya. Nah, menentukan nilai H dan K Anda langsung dari persamaan ini ya. Persamaan ini tadi. Jadi seperdeterminan ya. Seperdet dalam kurung ya kali sudah fungsinya ya. Fungsinya tadi kan D-nya bergeser ke atas ya. D kali min fx0 y0 min seperdet B x0, y0 kali min g x0 y0 ya. Nah, ini kurang begitu bagus ya. Harusnya seperdet kurungnya satu aja ya. Kurungnya satu saja, tapi fine, nanti kita tuliskan di programnya ya. Lalu K juga sama, seperdeterminan min C, tetap ya, C-nya posisinya hanya jadi negatif ya. Min C X0 Y0 kali min F ditambah seperdet kali A X0 Y0 kali min G X0 Y0. Ya, seperti itu. Nah, kita dapat nilai H dan K, kita tuliskan dulu pada sel 1,1 iterasi ke, baris berikutnya nilainya, lalu di kolom 2 nilai X0, baris berikutnya nilainya, ya, lalu kolom 3 Y0, kolom 4 nilai H, kolom 5 nilai K, lalu kita kan menentukan X1 Y1, ya, X0 plus H, Y0 plus K, maka kita tuliskan dia di kolom ke-6, ya, nilai X1-nya di titik value atau langsung sama dengan juga bisa ya. Cells I plus 1,6 sama dengan X1 gitu juga bisa. Lalu di kolom 7 kita tentukan Y1, kolom 8 kita tentukan Fx1, Y1. Kalau mau absolutnya juga boleh ya, absolut Fx1, Y1 ya. Itu di kolom sebelahnya, kolom 9 G-nya ya. G X1, Y1. Lalu konvergensinya kita tuliskan di kolom 10 dan kolom 11. Nilai absolut X1 min X0. Kolom 11 adalah nilai absolut Y1 min Y0. Lalu ini tadi conditioningnya jika absolut H
kurang dari toleransi, dan absolut K kurang dari toleransi, then stop. Ya. Atau juga if absolute f x 1,y1 and absolute g x 1,y1 kurang dari toleransi, then stop. Ya, jika itu belum terpenuhi, maka ke iterasi berikutnya ya kita ganti x0-nya dengan x1, y0-nya dengan y1 untuk nanti diulang lagi di sini ya. Oke, seperti itu kita coba lihat di Excel-nya ya. Ya, ini di sini Excel-nya. Kita lihat kodenya ya. Ini harus new share ya. Ini kodenya. Jadi kita deklarasikan X0, Y0, X1, Y1, toleransi, determinan, HK, S double ya. Lalu I, N max, integer, fungsi Fx, Y, X plus 3 kali log X per 2,303 min Y kuadrat. Ya. Kemudian fungsi G-nya 2X kuadrat min X, Y min 5X plus 1. Ya, lalu ini do f do x 1 plus 3 ya ini langsung saja saya kira ya 1 tadi 1/3/2,303 gitu ya. Begitu, ini kita beri kurung aja biar jelas, lalu dikali 1/x gitu ya. Dikali 1/x gitu. Ya, biar lebih jelas. Lalu turunan G terhadap turunan F terhadap Y ya. Turunan G ya harusnya ya. Turunan G terhadap Y. Jadi ini do G do Y ya. Turunan F, maaf. Jadi F terhadap X, F terhadap Y, F terhadap Y min 2Y benar ya. Lalu C ini adalah turunan G terhadap X, G-nya yang ini ya, 2X kuadrat min XY min 5X plus 1, jadi 4X ya, min Y ya, min 5. Turunan G terhadap X, kemudian turunan G terhadap Y, turunan fungsi ini ya, terhadap Y, jadi min X ya. Setelah itu ini tadi sudah ada ya ketika kita tentukan command button-nya di Excel-nya. Jadi ketika diklik nanti akan menjalankan program di sini. Kita tetapkan toleransinya 10 10, X0 3,4, Y0 2,2, N max-nya 1000, I sama dengan 1. Ya, kemudian do FI lebih dari N max dan stop. Jika tidak, lakukan perhitungan determinan A X0, Y0 kali D X0, Y0 min. Nah, ini ya, ini hati-hati yang begini ya. Ini saya ganti ya. A X0, Y0 kali D X0, Y0 min B X0, Y0 kali C X0, Y0. Lalu jika nilai determinannya sama dengan 0 ya, maka berhenti di sini. Jika tidak, kita juga langsung tahan juga di sini. Apakah nilai dari ini harus ada absolutnya ya. If absolute dalam kurung f x 0,y0 sudah kurang toleransi, n juga absolut ya. Absolut g x 0,y0 kurang dari toleransi. Jadi ini biar seragam, ini F kapital aja lebih enak dilihatnya ya. Tapi dia tetap sama ya. Kalau kapital sama kecil tetap dibaca sama. Nah, jadi jika absolut F kurang dari tol dan absolut G kurang dari tol, then stop.
Jika belum, ya menghitung H dan K. H tadi adalah seperdet kali DX0 Y0, benar ya. DX0 Y0 kan dia bertukar ke sana ya, ke atas, kali min F X0 Y0, benar ya, dikurangi sebelahnya dia jadi minus, min B X0 Y0 kali min G X0 Y0. Benar ya, jadi kurung yang kedua ini menutup kurung yang pertama ini. Ya, ini kurung ini pasangannya kurung ini. Kalau kurung sebelahnya miliknya X0 Y0. Ya, lalu K adalah perhitungan dengan baris yang kedua ya. Jadi seperdet kali C-nya tetap ya posisinya tapi jadi minus dikali min F. Oke ya. Lalu min A karena bertukar tempat ya kali min G X0 Y0 ya, minus atau plus ini ya, Plus Pak, harusnya plus kan, Pak. plus kan ya, jadi plus ya, plus A X0 Y0 kali minus G X0 Y0. Oke ya, lalu ini hanya menuliskan ininya saja ya, yang harus kita tulis nilai iterasi ke X0, Y0 ya, nilai H, nilai K, lalu X1, X0 plus A, Y1, Y0 plus K, nilai X1-nya, nilai Y1 ya, lalu nilai, nah ini jangan F-nya ya, biar apa kita kan nggak ingin melihat naik turunnya, kita lihat absolutnya, jadi ini absolut saja ya, absolut dari f x1, y1 sehingga ini adalah absolut gitu ya, harus tanda kurung gini, ini selalu positif nilainya, lalu ini juga absolut ya, absolut g x1 y1 biar konsisten, ini f kapital, ini g kapital ya. Nah, ini absolut X1 min X0, oke. Absolut X1 min X0, oke. Konvergensinya sebelahnya absolut Y1 min 0. Lalu X1 ya, kita tuliskan X1 nanti kan kalau konvergen mirip dengan X0 ya. Di kolom 13, oh ini kolom 4 ya. Jadi diberi selisih satu kolom ya, nggak apa-apa. Lalu kolom 14-nya Y1, oh ini apa ini? Di kolom 13. Oh, ini menuliskan nilainya ya, absolut A, ini menuliskan nilainya absolut K. Ini saya hapus dulu aja ya. Kita lihat yang paling bawah aja ya. Ini saya hapus. Ya, nah jika absolut H korner toleransi dan absolut K korner toleransi dan stop ya. Nanti kalau kita ingin kriterianya adalah nilai fungsinya, bisa juga ya, if absolute dari f x 1, y1 ya, kan terakhir posisinya di sini ya, x1 y1 kurang dari toleransi n gitu ya, absolut dalam kurung g x1, y1 kurang dari toleransi dan stop ya. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu ya. Ini kurang tutup kurung ini. Sebentar, f ups tutup kurang n ups kurang dari toleransi dan stop. Kenapa dia? Absolut f kurang dari toleransi. Oh, ini di sini ya. Ini sudah betul kemudian absolut G ya. X0 dan X1 Y0 Y1. Oh, ini untuk menghapus ya. Oh, tadi dituliskan di sini di sales ke-6 yang ini tadi. Ya okelah, kita apa namanya? Pakainya yang ini dulu.
tadi itu menuliskan di sini ya. Menuliskan di sini maksudnya. Dihapus dulu ya. Lalu hitung. Ya, sudah oke ya. Berhentinya di sini. Kita lihat. Ya, ini hanya berapa kali iterasi ini? 3 kali iterasi ya. Ya, tadi itu karena tadi menulis O dengan 0 ya, berdampak yang di slide tadi kan lebih panjang ya. Tapi apa namanya? Setelah dikoreksi ini sama dengan perhitungan tadi ya. Kita lihat HK-nya aja ya. Kita lihat nilai HK awal dengan yang di PowerPoint ya. Ini coba, ini Anda mungkin nggak lihat Excel-nya sekarang ya. New share hasilnya di Excel ini ya. Di Excel nilai X1 Y1 yang memenuhi adalah pada iterasi ketiga. Jadi cepat ya. Jadi nilai X1 Y1-nya ini nilai absolutnya dua-duanya sudah memenuhi ya. Ketika salah satu belum memenuhi, dia belum berhenti ya. Nah, ini itu kalau kriteria yang dipakai konvergensi ini belum bisa ya. Belum memenuhi ya. Tapi tadi kan di programnya saya ganti ya. Berhentinya ketika absolut F. Ini harusnya absolut G ya. Absolut G dua-duanya sudah kurang dari 10 pangkat minus 10. Ya. Seperti itu. Nah, kita cek nilai H dan K-nya ya. Anda bandingkan. Untuk Anda tadi yang mencatat, ini kan 0,08 ya. 0,08987 ini nilai H-nya. Nilai K-nya 0,0633 ya. Kita coba lihat lagi tadi yang di PowerPoint ya. Jadi kita menghitung manual, nilai H-nya adalah sebagai berikut. Ya, 0,0898. Oke ya. Ya, ada pembulatan tentunya. Ada perbedaan di pembulatan angka. Jadi H-nya sudah sama, K-nya juga sama ya. 0,0633. Itu aja yang kita cek. Ke bawahnya ya sudah benar ya. Seperti itu. Nah, cara melakukan pengecekan juga ya Anda cek manual ya. Cek manual bisa juga di Excel-nya untuk X1 Y1 ini Anda hitung fungsinya ya. Sama dengan tadi apa tadi fungsinya bisa ada yang mendiktekan apa tadi? Fx, Y apa tadi? Saya tulis dulu aja. Itu Pak, Ya. X ditambah Hah? X ditambah X ditambah apa? 3 per 2,303 dibagi 2,303 dikali ln X, Pak. Dikali ln X. Oke. Iya, Pak. Ya. Ln X. X kali ln ini gitu ya. Begitu. 2,303 ya kan ya, Pak ya? 303. Gitu ya. Ada minus Y kuadratnya, Pak. Oke, minus Y kuadrat. Itu ya. Nah, udah oke kan? Sama ini dengan ini kan? Jadi sudah mendekati 0 lah gitu ya. Nah, lalu yang Gx, Y-nya ini Fx, Y ya. Yang Gx, Y-nya apa bentuknya? Apa Nicholas? Suaranya nggak terdengar. Saya cek ya. Di sini Gx, Y adalah Itu Pak, apakah kita terdengar, Pak? udah. Halo.
Ya, Oh iya, 2x Pak. kuadrat G-nya 2x kuadrat dikurangi dx XY. ya, kurangi ini kali ini ya. Terus Terus dikurangi 5x kurangi 5 kali x, terus ditambah 1, Pak. tambah 1. Ya, sudah sama ya dengan ini ya. Nah, jadi sudah oke ya, perhitungan kita udah oke. Ini sudah sama juga ya, 1,87. Ini kalau saya warnanya ungu sama udah ya. Itu. Ya gitu caranya ya. Baik dengan manual maupun dengan program ya, sama ya. Kalau kita pakai kriterianya adalah yang konvergensinya, ini agak berbeda ya. Ininya, tapi sebenarnya nanti nilainya nggak jauh bergeser dari 3,4874 dan 2,261. Kita lihat ya. Kita hapus dulu. Kok nggak mau? Ya, kita ke sini aja ya, ke view code-nya. Oh, dia masih dalam mode desain ya. Nah, jadi kalau ini kita hilangkan, hapus. Oh, masih desain di sini. View code. Oke, ini sini hapus. Nggak mau hapus ya, kita hapus manual aja ya. Kalau kita ganti tadi dengan yang ini yang kita aktifkan ya, yang ini kita nonaktifkan, kriterianya berhentinya jika dia konvergen ya. Nah, kalau seperti itu hasilnya berhentinya di situ. Sebentar. Jadi ada conditioning lainnya di atas, jadi masih sama ya. Sebentar, berarti kalau kita mau konvergen berhentinya view code ya, ini nggak usah ada ya, ini nggak usah ada begitu ya, karena kalau nggak nanti berhenti dia di situ, karena kebetulan nilai absolutnya lebih cepat tercapai ya, absolut fungsinya dibandingkan konvergensinya. Kalau seperti itu run, nah berhenti di sini dia ya. Nah, berhenti di sini cepatnya tadi hanya 1 detik untuk menghitung ya, selisihnya hanya 1 ya. Nah, kalau 1 kali iterasi lagi, iterasi keempat, ya nilainya hampir sama aja ya, hampir sama aja dengan sebelumnya ya. Tetapi pada iterasi keempat ini selain absolutnya terpenuhi, ya konvergensinya juga terpenuhi. Yang ini, ya. Ini sebentar, new share saya ya sudah di Excel ya. Jadi ini sudah terpenuhi. Ini tadi ketika saya ganti yang ini ya dengan ini apa, if-nya untuk menghentikannya adalah jika absolut H kurang dari toleransi. H itu kan X1 min X0 ya. Dan juga absolut K Y1 min Y0 kurang dari toleransi. Ya. Jadi jumlah iterasinya yang diperlukan jadi naik 1 kali. 1 langkah ya. Nah, harga X dan Y-nya ya hampir sama saja ya. Ini hampir sama saja, tapi di iterasi keempat absolut X1 min X0 dan Y1 min Y0 dua-duanya juga kurang dari toleransi. Demikian pula absolut F-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini ketika dia absolutnya sudah memenuhi, belum tentu konvergensinya memenuhi syarat yang kita tetapkan ya. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan?
Jika tidak, saya lanjutkan ya. Materi di PowerPoint. Pendekatan dengan cara di atas dapat pula untuk persamaan yang bergantung pada tiga peubah ya. Misalnya fx, y, z, gx, y, z, dan hx, y, z. Nah, nanti bentuk persamaannya seperti ini. Do g do x, do f do x, do f do y, do f do z, do g do x, do g do y, do g do z, do h do x, do h do y, do h do z, h k l ya. Min f, min g, min h. Tentu panjang ya. Panjang tetapi bisa ya. Asal Anda perintahkan saja programnya ya untuk menghitung matriks, menghitung inverse matriks 3x3. Ya, sudah pernah diajarkan ya tentunya di matematika terapan semester lalu. Nah, nanti X1, Y1, Z1 dapat ditentukan X0 plus H, Y0 plus K, Z0 plus L. Apabila bentuk turunan parsialnya sulit diperoleh, harga tersebut dapat didekati melalui hubungan diskrit ya. Do f do x, limit delta x mendekati 0 dan seterusnya ya. Atau nanti kalau Anda sudah belajar interpolasi polinomial, ya fungsinya dirubah dulu menjadi polinomial. Ya. Sehingga penurunannya dengan mudah kita dapat lakukan ya. Tentu in case hanya kita belajar metode numerik ya, tidak sejauh itu ya. Tetapi ketika ini Anda gunakan untuk misalnya Anda penelitian tugas akhir, ya seringkali Anda harus lakukan ya prosedur yang panjang tersebut gitu. Ya. Misalnya Anda kembangkan satu model gitu ya, lalu ingin ditentukan solusi model itu secara numerik gitu ya. Itu salah satu opsi juga tugas akhir S1 ya, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini di masa pandemi ya, ketika akses laboratorium menjadi terbatas. Oke. Itu untuk metode yang pertama, metode Newton-Raphson. Saya lanjutkan dengan metode kedua, yaitu metode penurunan tercuram ya, atau steepest descent method. Dengan metode ini persamaan f1 x, y sama dengan 0 dan f2 x, y sama dengan 0 dari kedua persamaan itu ya dibuat fungsi baru atau persamaan baru yang merupakan jumlah dari f1 kuadrat dan f2 kuadrat. Ya. Nah, misalnya fungsi barunya adalah G, maka G ini adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sembarang X, Y yang menghasilkan Fx1 sama dengan 0, F1 sama dengan 0, maaf, F1 X, Y sama dengan 0, dan F2 X, Y sama dengan 0, tentu juga akan menghasilkan G, X, Y sama dengan 0. Ya kan? Kalau F1-nya 0, Anda kuadratkan atau mendekati 0, Anda kuadratkan, tambah dengan F2 0 atau mendekati 0, Anda kuadratkan, kan justru semakin kecil ya. Nah, jumlahnya juga akan memenuhi ya, mendekati 0. Atau kalau dia punya solusi eksak, solusi analitik ya, ya kalau nilai F1 0, F2 0, jumlahnya 0 juga ya. Kita kan ingin menentukan absolut F1, F2 sama dengan 0 melalui G, X, Y yang merupakan jumlah kuadrat di F1 dan F2. Nah, kita konsepnya adalah dengan pendekatan vektor. Ya, jadi gradien dari Gx, Y dinotasikan grad G ya. Ini juga sudah diberikan ya di mater, memiliki arah yang menuju ke laju perubahan terbesar. Ya kan, kalau gradien kan begitu, laju perubahan terbesar. Nah, kita karena ingin konvergen, perubahannya kecil, menuju ke arah sebaliknya. Ya, kita bergerak
ke arah kebalikan dari grad G. Dari mana? Dari suatu titik awal P0, yaitu X0, Y0. Ya, jadi misalnya kita ini dua dimensi ya, karena X, Y ya. X, Y. Jadi misalnya X0 di sini ke X1, nanti ke X2, ke X3. Jadi ke X0, Y0 yang nanti memenuhi akar yang dicari. Arah kebalikan dari grad G kita bisa tuliskan minus grad G. Ya, di mana grad G itu, ingat kembali ya, mater Anda semester lalu adalah do G do X I pada X0 Y0 ya, ditambah do G do Y J pada X0 Y0. Ya, itu grad G. Jadi kita bergerak ke arah yang berlawanan dengan grad G. Dari mana? Dari satu titik awal yang kita tetapkan, yaitu X0, Y0. Oke, karena kita bicara arah, maka kita gunakan besaran vektor. Ya, I dan J itu ya, vektor satuannya. Misal vektor B adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan grad G. Maka kita bisa tuliskan B, vektor B ini ya, sama dengan minus grad G ya. Arahnya dia berlawanan dengan grad G. Jadi kita bisa tuliskan B sama dengan minus do G do X I ini pada X0 Y0 maksudnya ya, 0 ini ditambah do G do Y pada X0 Y0 J. Di mana B ini mempunyai vektor satuan ya. Vektor satuannya ya vektornya sendiri dibagi panjang dia ya. Vektornya adalah ini min do G do X I plus do G do Y J. Nah, panjangnya adalah akar do G do X kuadrat ditambah do G do Y kuadrat. Itu vektor satuan B. Nah, mengapa kita perlu vektor satuan? Nanti kita gunakan untuk menentukan akar yang dicari, dalam hal ini P1, X1, Y1. Nah, dia itu berada pada vektor B. Ya. Dan A adalah vektor dengan titik awal X0, Y0. Kita bergeraknya dari A. Ya. Nah, titik ujungnya X1, Y1. Ya. Nah, X1, Y1 ini yang akan ditentukan. Ya. Nah, dia berada pada vektor B, di mana vektor B itu arahnya berlawanan dengan laju perubahan terbesar. Ya. Sebagai berikut ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan nanti vektor A ini ya komponennya ya adalah X1 min X0 I ditambah Y1 min Y0 J. Ya kan? Karena titik ujungnya di X1 Y1, titik awalnya di X0 Y0. Jadi A ini X1 min X0 I plus Y1 min Y0 J ya. Ya, pada akhirnya kita akan membentuk satu formula X1 sama dengan dan Y1 sama dengan ya. Seperti itu. Jadi kita nanti nyatakan ya persamaan dalam X1 sama dengan. Nah, sebelumnya A ini kan kita belum tahu berapanya ya. Ya, X1, Y1 itu berapanya kita belum tahu. Nah, tetapi yang kita tahu adalah dia itu adanya di vektor B. Nah, jadi kita bisa ini ya, tetapkan satu konstanta bahwa vektor A ini adalah satu konstanta alfa kali B. Ya, jadi arahnya ke sana. Nah, kita substitusikan vektor A tadi kan X1 min X0 I plus Y1 min Y0 J. Nah, ini sama dengan alfa kali B-nya tadi min do G do X I min do G do Y J ya. Minusnya saya masukkan ke dalam yang ini tadi ya. Yang grad G dibagi panjangnya ya, akar do G do Y kuadrat plus do G do Y kuadrat. Dengan menyamakan komponen-komponen vektor pada kedua ruas ya. Jadi kan ini yang arahnya I, X
1 min X0 I itu kan berarti sama dengan alfa min do G do XI per akar do G do I kuadrat plus do G do Y kuadrat gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi X1 min X0 yang ini ya sama dengan min alfa do G do X. Jadi kita cocokkan yang I saja ya. Jadi min alfa minus yang ini ya. Dibagi akar do G do I kuadrat plus do G do Y kuadrat. Demikian pula untuk arah J-nya Y1 min Y0 ya. Jadi sama dengan do G do Y dibagi akar do G do I kuadrat plus do G do Y kuadrat. Jadi yang bawahnya sama ya. Sehingga kita dapat menentukan formula untuk X1 dan Y1 ya. Jadi X1 sama dengan X0 bawa ke kanan ya. Minus alfa do G do X per akar do G do I kuadrat plus do G do Y kuadrat. Ini pada X0 Y0 ya. Yang ini. Demikian pula Y1 sama dengan Y0 minus alfa do G do Y per akar do G do X kuadrat plus do G do Y kuadrat ya pada X0 Y0. Ya, jadi inilah formula Steepest-Descent yang bisa disamerikan prosedur perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama kita menentukan fungsi baru G, X, Y ya. Jadi sama dengan jumlah F1 X, Y kuadrat dan F2 X, Y kuadrat. Lalu kita menentukan harga perkiraan awal X0, Y0 dan menggunakan persamaan 1 dan 2 ya. Untuk menentukan X1, Y1. Alfanya kita mulai alfanya itu 1. Ya. Nah, nanti kita lakukan pengecekan. Bila X1, Y1 yang diperoleh dari formula ini dengan alfa sama dengan 1, nilainya lebih besar dari G X0, Y0, dia justru menjauh kan? Justru menjauh, tapi dalam arah yang benar ya. Maka alfanya kita turunkan ya. Jadi alfanya dibagi 2. Jadi alfa berikutnya sama dengan alfa 0 per 2. Perhitungannya diulang dengan alfa yang baru ya. Prosedur 1 sampai 3 ini dilakukan berulang hingga dicapai konvergensi XI dan YI. Di mana nanti absolut XI plus 1 min XI dan absolut YI plus 1 min YI kurang dari toleransi atau nilai dari absolut fungsinya ya, jangan G-nya. Nilai absolut fungsi F1 kurang dari toleransi dan juga absolut F2 kurang dari toleransi. Sama konsepnya seperti yang Newton-Raphson. Ya, jadi begitu penurunannya metode Steepest-Descent. Kita bisa pakai contoh yang awal tadi ya. Nggak ada masalah, hasilnya juga akan sama saja. Ini yang disiapkan di slide fungsinya sebagai berikut ya. F1 X, Y sama dengan X plus 2Y min 4 ya, sama dengan 0. F2 X min Y min 1 sama dengan 0. Ini ada solusi eksaknya ya, dan tidak terlalu rumit untuk diselesaikan sebenarnya. Gunakan P0 X0, Y0 4,4 dengan alfa sama dengan 1 untuk menentukan akar persamaan simultan tersebut. Ya, yang kita lakukan menentukan fungsi baru G, X, Y ya, jumlah F1 kuadrat dengan F2 kuadrat. Jadi ini kita jumlahkan ya. Kita tidak perlu uraikan sebenarnya ya kuadratnya. Yang penting kita tentukan do G do X do G do Y ya, karena ini formulanya ya, do G do X do G do Y dan harganya pada X0 dan Y0. Jadi do G do X ya kuadratnya ini duanya turun ya, fungsinya sendiri. Nah di programnya kita hanya tulis F aja ya, Fx, Y gitu.
Nah, jadi turunan ini ya 2, lalu turunan di dalamnya jangan lupa ya. Ini kebetulan X itu jadi 1 ditambah 2 kali ini ya. Nah, di dalamnya juga 1. Nah, ini kalau mau disederhanakan ya, fungsi akhirnya sebagai berikut 4x plus 2y min 10. Kemudian doge doye juga sama ya. Yang ini fungsi ini diturunkan terhadap y. Jadi 2 fungsinya sendiri, lalu jangan lupa ini dikali 2 ya. Kali 2 di sini. Demikian pula di sini 2 kali yang ini kali min 1, jangan lupa ya. Nah, kalau diuraikan ya, fungsi akhirnya doge doye adalah 2x plus 10y min 14. Lalu kita bisa lakukan perhitungan ya untuk menentukan x1 y1. Nah, di sini dengan alfa kita mulanya 1 ya. Nanti setelah 85 kali iterasi ya baru memenuhi absolut x1 min x0 dan absolut y1 min y0 kurang dari toleransi. Ya. Nah, kalau Anda lihat pada iterasi ke-84 ini salah satu belum memenuhi ya. Dalam hal ini absolut y1 min y0. Meskipun absolut x1 min x0 sudah memenuhi. Jadi belum berhenti. Ya, baru 1 kali lagi dua-duanya sudah memenuhi, dia berhenti. Nilai akar yang dicari adalah ini ya, 2 dan 1. Nah, ini seolah-olah sama ya. Tapi sebenarnya koma ya. Nah, tadi saya sampaikan dia mempunyai solusi eksak ketika Anda lakukan terus iterasi Anda sampai 128 kali iterasi, diperoleh ya nilai dari absolut F1 dan F2-nya 0. Ya. Dan angkanya ya seolah-olah tidak berubah ya, 2 dan 1. Anda bisa cek kalau masukkan X-nya 2 ditambah Y-nya 1 ya, tambah 2, 4 ya. 4 dikurangi 4, 0. Ini juga demikian, 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0. Ya, seperti itu. Nah, ini algoritmanya saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, sebagai latihan ya Anda coba selesaikan ini ya. Yang soal yang pertama tadi dengan metode Steepest-Descent ya. Tapi saya belum minta untuk dikumpulkan ya. Untuk latihan saja ini coba Anda selesaikan dengan metode Steepest-Descent. Ya. Jadi ini Anda kuadratkan, lalu ditambah dengan ini dikuadratkan, lalu diturunkan ya. Turunkan dari kuadrat yang diperoleh itu fungsi yang baru terhadap X dan Y. Nah, jadi nggak usah diuraikan ya kuadratnya. Anda sulit sekali untuk diuraikan ya. Ada lognya. Yang penting kuadrat turun ke bawah jadi 2 kali fungsinya. Lalu turunan yang fungsi X-nya Anda kalikan ya. 1 plus 3 per 2,303 per X gitu ya. Nah, nanti Anda cek, Anda bandingkan dengan tadi ya, yang hasil perhitungan saya. Ya, nanti saya update ya slide-nya. Mudah-mudahan dalam weekend ini saya sudah bisa share ke Anda ya slide-nya. Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Jaga selalu kesehatan, protokol kesehatan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.